Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Francisco Saverus Nalgiri, NIM 2003020201, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cenana, Kupang. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu review buku yang ke-15 tentang sosiologi prosesual. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke slide-nya. Oke, baik. Materi kita yaitu sosiologi prosesual. Yang pertama, historisitas individu. Struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi, pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu. Bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu semenarik apapun ini. Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, tetapi melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil, itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil, kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang. Keynes. Jadi, fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir konsep kursus kehidupan sentral dari bidang substantif, studi tentang pekerjaan dan pekerjaan. Secara analitis, sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu ke sekitarnya, menempatkan tanda-tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai penjelasan terakhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum mendikte pengalaman berurut-urut dari individu pekerja yang tertangkap di dalamnya. Namun, tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membentuk karir mengambil tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam proses. Dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari budaya analitis yang tersirat dalam pendekatan khusus kehidupan adalah dengan memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut, interpretasi dan tindakan di mana pekerja dapat untuk merespons atau biasanya secara kolektif terhadap kekuatan sosial yang lebih besar yang menekannya. Yang berikut, sifat manusia dalam berpikir prosesual. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu. Objek fisik atau biologis, memori, dan penyimpanan catatan yang disengaja. Dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu. Hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi sehubungan dengan individu, kita mungkin berpikir ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas. Tubuh menyediakan itu. Selain itu,
terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan pelaku adalah gagasan ada universal tertentu kualitas individu manusia sebagai makhluk. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan prosesual yang kesemuanya menjadikan kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang menjadi inti dengan problematisasi kontinuitas itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia dimungkinkan dengan asumsi prosesual. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti akan melawan banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa beralih di antara mereka, dari homo economicus ke obat bius yang terlalu disosialisasikan, dari ego dan ide ke temperamen yang dibangun secara genetik, dari plastisitas tak terhingga, dari grades ke emosi universal Ekman. Tindakan mungkin untuk memahami kolega di disiplin lain tanpa melakukan perubahan seperti itu. Bahkan, pertemuan sosial sering membutuhkan penyesuaian terus-menerus terhadap konsep kodrat manusia apapun yang digunakan selama percakapan. Yang berikut, dimensi sifat manusia. Asumsi bahwa semua argumen yang koheren tentang kemanusiaan harus melibatkan asumsi sifat manusia adalah mengasumsikan sesuatu yang benar hanya dalam sistem pengetahuan seperti kita, sistem dengan pretensi universal. Ada banyak sistem pengetahuan yang telah membatasi kualitas manusia, yaitu kelompok yang sifat manusia konsep berlaku ke jenis atau warna atau status apa yang kita hari ini akan menganggap sebagai manusia menjadi image tertentu. Tetapi dipikirkan di sini kita dapat menerima begitu saja saat ini bahwa menerapkan konsepsi yang diduga universal tentang manusia adalah syarat dari semua jenis pengakuan yang dapat diterima. Dengan ini, saya tidak bermaksud bahwa semua organisme manusia akan dipahami sebagai sama dalam semua jenis pengetahuan yang dapat diterima, tetapi hanya bahwa mereka semua dalam beberapa cara akan dipahami sebagai manusia, dan cara itu adalah yang kami maksud dengan konsep yang mengatur sifat manusia. Semua anggota spesies harus dipahami sebagai manusia. Beberapa konsep memperlakukan sifat manusia sebagai pemberian yang tidak berubah. Homo economicus adalah jenis ini seperti halnya sifat manusia. Hobbesian dengan 3 prinsip pertengkaran. Yang lain mengikuti Aristoteles dalam percaya bahwa manusia seperti semua hal lainnya memiliki sifat, suatu intelekti yang ada di dalam dirinya dan yang tak terelakkan terwujud dalam hidupnya. Dalam pandangan seperti itu, ada perubahan, tetapi tidak benar-benar bisa berubah, karena meskipun ada transformasi permukaan, itu hanyalah tanda-tanda manusia menjadi dirinya sendiri, menjadi sesuatu yang ada di dalam dirinya sejak awal. Dalam Hegel, transformasi ini menjadi penyatuan, kemungkinan dan kebutuhan dalam diri manusia di dalam dan untuk dirinya sendiri
persatuan yang menghasilkan penundukan menjadi kontingensi realitas. Yang berikut, sifat manusia dalam pemikiran prosesual. Sebuah ontologi proses dimulai dari masalah menjelaskan perubahan sosial yang diselesaikan dengan mengasumsikan bahwa perubahan, bukan stabilitas, adalah keadaan alami dari suatu sosial kehidupan. Langkah seperti itu membuat penjelasan tentang stabilitas menjadi pertanyaan sentral dari teori sosial. Dalam pandangan prosesual, kita berbicara tentang stabilitas. Ketika kita mengamati garis keturunan peristiwa yang terus berulang, lebih atau kurang serupa dari waktu ke waktu. Artinya, proses sosial terdiri dari aliran peristiwa. Dalam aliran ini, berbagai peristiwa dihubungkan satu sama lain secara non-eksklusif ke dalam garis keturunan yang di mata kita merupakan hal-hal yang kita kenali berada pada tingkat mikro dalam kebanyakan teori sosial, ikatan pribadi, dan pengelompokan sosial. Silsilah semacam itu memiliki semua kekaburan dan kompleksitas batas dari silsilah kekerabatan yang kita kenal. Mereka terus-menerus dibuat ulang dalam kehidupan sosial, dan meskipun mereka memiliki jenis kesinambungan interior tertentu, mereka bukanlah etneleksies Aristotelian yang hanya menyadari sifat batin. Kita adalah kepribadian bukan karena kita memiliki kompas batin yang diatur oleh biologi atau bahkan oleh seksualitas tanpa batas. Kita adalah kepribadian karena kita terus-menerus mengubah diri kita dengan pengalaman, ingatan, kemungkinan, koneksi, dan sebagainya yang telah kita ciptakan dalam hidup kita sampai sekarang. Sekian dan terima kasih.